Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa kembali di channel Tari Setia. Nah, di video kali ini saya akan tetap membahas tentang Canva AI ya. Dalam hal ini saya akan membahas tentang bagaimana sih membuat LKPD dengan menggunakan Canva AI. Nah, seperti di video-video saya sebelumnya, pembahasannya masih sama tentang Canva AI. Nah, sekarang saya akan membuat LKPD bahasa Inggris dengan tema Recount Text dengan menggunakan Canva AI tentunya. Seperti yang terlihat di tampilan awal ini adalah hasil LKPD yang sudah saya buat. Ada di tampilan awalnya ada student names, kemudian kelasnya, dan tanggal pelaksanaan. Kita coba dulu bagaimana memastikan bahwa tombol-tombol yang ada di layar ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Kita coba nama Ninoy, kemudian kelas 11, tanggal pelaksanaannya hari ini tanggal 26 bulan 7. Kita klik yang start worksheet. Ada 3 tampilan sahabat ya, ada materi, kemudian ada latihan, dan ada recap skornya. Yang ini adalah materi yang nanti disampaikan terkait dengan materi di konteks. Kemudian kita klik yang latihannya. Ada teksnya berjudul A Trip to Yogyakarta, kemudian ada 10 soal pilihan ganda, dan terakhir nanti ada recap skornya. Kita lihat dan kita coba menjawab pertanyaan untuk yang exercises ini. Pertanyaannya random sahabat ya. Saya akan mengklik jawabannya random, jadi tidak membaca teks sahabat ya. Nanti akan kita lihat berapa skor yang didapat, berapa skor yang dikerjakan dengan baik, dan berapa soal yang dikerjakan salah. Nanti akan terlihat rekapannya setelah selesai semua mengerjakan soal ini. Kemudian kalau sudah selesai menjawab pertanyaan, kita klik submit. Nah, dari 10 soal yang dijawab betul hanya 5 soal. Nah, ini adalah rekapan dari jawaban si Ninoy tadi sahabat ya. Ada 5 soal yang betul dan 5 soal yang salah. Setelah itu kita lihat bagian tampilan rekapan skornya. Nah, ini sudah tertera lengkap ya sahabat ya. Nilai tertingginya 50, nilai terendahnya 50, skor yang didapat oleh si Ninoy tadi adalah 50. Nah, bagaimana sih cara membuat LKPD interaktif ini dengan Canva AI? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dan bagaimana cara membuat LKPD interaktif dengan tema recount ini? Caranya mudah. Hal pertama yang kita lakukan adalah tentu saja membuka aplikasi Canva. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi Canva, tampilan awalnya. Seperti biasa sahabat ya, ada 3 pilihan desain, Anda, template, dan Canva AI. Kita klik yang AI untuk Canva. Kemudian ada tampilan di bawahnya pilihan juga. Ada kode untuk saya, pembuat daftar pembelajaran, sertifikat interaktif, dan kuis biologi. Kita pilih yang kode untuk saya. Kemudian setelah itu sahabat bisa membuatkan promptnya dan dituliskan di bagian kotak di sini sahabat ya. Dan saya sudah menyiapkan promptnya untuk latihan atau LKPD interaktif bahasa Inggris ini dengan buatkan LKPD interaktif bahasa Inggris kelas 10 tema recount text lengkap dengan latihan soal dari teks recount ya, dari teks recount sahabat ya. Dan siswa bisa mengerjakan. LKPD dilengkapi dengan nama siswa, kelas 10, 1 sampai 9, tanggal pelaksanaan, skor semua siswa bisa dilihat, dan buatkan rekap nilai siswa, dan pastikan juga semua tombol bisa berfungsi. Background LKPD warna hijau dan ada gambar siswa belajar. Nah, kalau sahabat sudah yakin dan tidak ada tambahan lagi di prompt ini, sahabat bisa menekan tombol di bagian kanan bawah untuk dibuatkan kodenya oleh Canva AI.
Dan ini adalah tampilan atau proses pengkodingan yang dilakukan oleh Canva AI untuk membuat LKPD interaktif dengan tema recount text. Kita tunggu beberapa saat sahabat ya. Dan ini adalah tampilan dari recount text LKPD ya sahabat ya. Kita cek dulu. Yang pertama adalah tampilan nama siswa. Kita tinggal memilih, misalnya kita memilih nama Doni, kemudian pilihan kelasnya 10.2 dan tanggal pelaksanaannya tanggal 4 sahabat ya, bulan 7 2025. Kita cek mulai LKPD. Dan ini adalah tampilan dari recount text. Nah, karena ini berbahasa Indonesia, saya akan mengubahnya dan akan meminta Canva AI untuk membuatkan versi bahasa Inggrisnya. Saya akan menambahkan promptnya, buatkan materinya dalam bahasa Inggris. Kita klik lagi yang bagian bawah sahabat ya untuk dibuatkan promptnya, untuk dibuatkan LKPD lagi. Dan seperti biasa ini adalah proses pengkodingan oleh Canva AI dan kita menunggu beberapa saat. Dan ini adalah hasil dari LKPD bahasa Inggris recount text versi kedua ya sahabat ya. Kita cek lagi dengan menginput nama siswa, kemudian kelasnya 10.2 dan tanggal pelaksanaan tanggal 4 sahabat ya, dan start worksheet. Nah, sudah berubah bahasanya dengan bahasa Inggris. Ada materinya, what is the recount text, kemudian structure of recount text, language feature of recount text, dan example of recount text. Dan terakhir adalah type of recount text and how to write a good recount text. Ini ada stepnya, dan ini adalah materi inti dari tema recount text sahabat ya. Kemudian ada 3 pilihan juga di atas ini. Setelah material kita pilih yang exercises. Kita ada satu teks berbahasa Inggris dengan tema recount text, a trip to Yogyakarta, dan ini adalah soal-soal yang bisa dikerjakan oleh siswa. Dan yang terakhir adalah skor recap skornya sahabatnya. Ini adalah tampilannya, nama, kelas, tanggal pelaksanaan dan skornya, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata skornya. Dan kita coba dulu untuk yang pengerjaan awal ya sahabat ya. Ini adalah random dulu, yang tadi kita sudah menuliskan namanya sebagai Doni sahabat ya. Kita random saja menuliskannya, kemudian nomor 2, kemudian dan sebagainya. Langsung submit saja. Kita mau melihat hasilnya sahabat ya. Nah, ini tadi hanya 2 yang dikerjakan sahabat ya. Yang pertama adalah betul jawabannya, dan yang kedua adalah jawabannya salah. Kemudian kita coba untuk yang skor recapnya. Nah, nilai tertingginya 10, kemudian terendahnya juga 10 ya sahabat ya. Dan yang dikerjakan Doni adalah cuman 1 sahabat ya. Nah, ini adalah tampilan atau hasil akhir dari LKPD materi recount text. Kalau sudah yakin dengan tampilan dan kita sudah memastikan semua tombol-tombol sudah berfungsi dengan baik, kita lanjut ke gunakan dalam desain. Ada 4 pilihan, kita pilih yang situs web. Kita nunggu beberapa saat lagi untuk memproses menjadi situs webnya. Setelah tampilannya seperti ini, kita tinjau dulu seperti apa. Dan ini adalah tampilan kalau nanti kita membuka di PC, dan ini adalah tampilan kalau kita membuka di handphone yang sahabat ya. Kemudian kalau sudah yakin, kita terapkan gunakan dalam desain.
kemudian pilih publikasikan di bagian bawah. Kalau sudah, kita klik publikasikan, kita tinggal menunggu proses pembuatan webnya oleh Canva. Ini adalah proses pembuatan webnya. Dan web untuk LKPD Bahasa Inggris ini sudah siap dipergunakan. Sahabat tinggal menyalin link webnya dan bisa diberikan ke siswa untuk diberikan kepada siswa untuk dibuatkan latihan-latihan nanti di pembelajaran. Baiklah sahabat, demikianlah bagaimana cara membuat LKPD Bahasa Inggris dengan menggunakan Canva ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.